Oke guys, welcome back to Cakra Diva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Solen 2 Juz Hitam episode ke-127. Seperti biasa, kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya di mana Yuho dan kawan-kawan telah kembali ke Akademi Shrek dan pemilik roh pelindung ganda itu segera menemui Suanji untuk mencari informasi tentang aliran kekuatan aneh milik Ditian. Ternyata tidak hanya Ditian yang memiliki aliran aneh tersebut, melainkan setiap master dunia roh yang telah menciptakan inti roh mereka sendiri. Nah, biasanya master dunia roh level 99 alias limit dulu seperti Ditian akan membentuk inti roh kedua mereka. Namun pemimpin hutan pertarungan bintang itu masih lebih unggul dibanding limit dulu lain karena dua inti rohnya memiliki ukuran yang sama. Berhubung sudah kepalang tahu tentang tetek bengek inti roh, Yuho yang masih merupakan master roh suci berpikir untuk mencoba membentuk inti rohnya sendiri, dan apabila berhasil melakukannya, maka pemuda itu akan memecah sejarah sebagai master roh suci pertama yang memiliki inti roh. Nah, di episode kali ini kita akan melihat bagaimana akhir dari perjuangan Yuho membentuk inti roh proses pembentukan pasukan master pembimbing roh sekte Tang yang akan didukung oleh Akademi Shrek termasuk para tetua Papiliun Dewa Laut. Gimana cerita selanjutnya? Langsung aja kita terobos, kuy! Seperti yang udah sama-sama kita lihat di episode sebelumnya, Yuho berdiri di depan bulatan raksasa yang menyimpan sesuatu yang menyerupai lubang hitam di dalamnya dan berpikir apakah benda tersebut merupakan inti rohnya. Nah, ternyata pemikiran Yuho sama sekali tidak meleset karena keberadaan inti roh tersebut juga dilihat secara langsung oleh Suanji yang menjaganya, dan kepala Akademi Shrek itu tampak begitu gembira melihat Yuho benar-benar menjadi master roh suci pertama di dunia yang berhasil memadatkan inti roh. Apalagi setelahnya Yuho menggabungkan inti roh dengan lautan spiritual yang menandakan bahwa pemuda itu memiliki potensi untuk membentuk inti roh keduanya di masa depan. Pembentukan inti roh pertama Yuho itu tidak hanya mengejutkan Suanji, namun juga para tetua Dewa Laut yang sejak episode sebelumnya sudah mengerumuni kamar Suanji dengan rasa penyisirin. Betapa terkejutnya mereka melihat Suanji keluar beberapa saat kemudian karena ingin memberikan Yuho waktu untuk memahami inti rohnya sendiri, dan membuat para tetua lain sadar bahwa bukan dolu banteng suci itu yang memadatkan inti roh, melainkan murid jenius mereka yang selalu cakrawala pengetahuan dunia. Sejak itu Suanji membiarkan Yuho menyelesaikan kultivasinya dengan tenang, sementara dia secara pribadi memimpin Paviliun Dewa Laut untuk membantu sekte Tang membentuk Korps Master Roh. Sementara Paviliun Dewa Laut featuring sekte Tang sibuk membentuk Korps Master Pembimbing Roh sebagai upaya persiapan untuk menghadapi Kekaisaran Ryu, sebulan berlalu dalam sekejap mata sejak Yuho berhasil membentuk inti roh pertamanya, dan selama itu 7 Moso Shrek bolak-balik mengunjunginya di kamar Suanji meskipun belum melihat tanda-tanda kultivasi Yuho hendak selesai. Nah, kali ini Wutonglah yang bertugas untuk mengecek kondisi Yuho, dan begitu memasuki kamar, tiba-tiba saja Wutong merasa kekuatan rohnya bergerak sendiri, seolah menunjukkan keinginan untuk menyatu dengan roh pelindung Yuho. Sementara itu di sisi lain, Yuho merasakan kekuatan roh hangat yang sangat familiar dan berubah antusias berpikir bahwa kekasih yang begitu dia rindukan telah kembali. Namun ekspresinya segera berubah menjadi muram ketika sosok yang dia lihat di hadapannya bukanlah Wan Dong-er, melainkan Tang Wutong yang sejak beberapa episode lalu sudah dia yakini merupakan orang yang berbeda dengan kekasihnya. Wutong juga buru-buru berbalik membelakangi Yuho ketika menyampaikan pesan agar pemuda itu segera pergi ke sekte Tang, karena dia sendiri masih sibuk menenangkan gejolak hati maupun kekuatan rohnya yang tiba-tiba menunjukkan keanehan. Yuho berusaha menyembunyikan kekecewaannya ketika buru-buru pergi ke sekte Tang sesuai pesan yang Wutong disampaikan, dan menemukan bahwa sekte tersebut sedang dalam kondisi sibuk karena pengiriman banyak material alat roh. Bahkan ketiga kakak seperguruannya juga turut serta memantau pengiriman material itu secara pribadi, dan membuat Yuho mau tidak bisa menahan diri untuk bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ketiga kakaknya menunjukkan kegembiraan ketika melihat Yuho telah menyelesaikan retreat panjangnya, sebelum kemudian mengajak pemuda itu untuk masuk ke dalam aula tetua sekte dan membicarakan update perkembangan sekte dengan lebih mendalam. Bebe menceritakan bahwa sekte Tang telah
telah membentuk 3 pasukan Master Pembimbing Roh yang membuat Yuho mau tak mau mengingat tim Master Pembimbing Roh milik Kekaisaran Ryu. Yuho sudah bertanya-tanya dari mana sumber daya yang mereka gunakan untuk membentuk tim Master Pembimbing Roh semacam itu, namun dia justru dibuat lebih terkejut lagi ketika mendengar bahwa tim pertama Sekte Tang saja merupakan 200 Master Pembimbing Roh dengan alat tercanggih dipimpin langsung oleh Xian Lin Er dan Jian Doduo serta didukung oleh 10 Master Dunia Roh dari Akademi Shrek. Kekuatan ini meskipun lebih kecil dibanding Korps Pembimbing Roh Kekaisaran Ryu, namun tidak salah lagi memiliki kekuatan yang mungkin jauh melampaui tim bentukan Kekaisaran Dolim yang biasa berjumlah 500 orang tersebut. Hei Saito menambahkan bahwa tim terkuat ini diisi oleh Master Pembimbing Roh jarak dekat tipe kecepatan dan kekuatan serangan, sehingga Yuho langsung bisa menebak jika 2 tim lain seharusnya merupakan tim Master Pembimbing Roh jarak jauh dan alat pembimbing roh amunisi tetap. Tebakan Yuho benar-benar tepat sasaran di mana korps lain adalah tim Master Pembimbing Roh Meriam Berat yang dilengkapi dengan Meriam Juge dan tim Master Roh Plafon Meriam yang dilengkapi dengan meriam otomatis segala medan. Ketika bapak-bapak udah heboh mikirin betapa OP-nya kekuatan tim Master Pembimbing Roh mereka, muncullah keluhan Jiang Nanan sebagai emak-emak yang udah pusyang mikirin seberapa besar biaya yang harus mereka keluarkan. Yuho mau tidak mau setuju dengan keluhan itu, di mana bahkan apabila mereka mengesampingkan biaya besar, pemuda Kekaisaran Xinglo itu juga sudah bertanya-tanya dari mana mereka bisa mendapatkan logam-logam yang cukup untuk memproduksi semua alat pembimbing roh canggih tersebut. Ketika itu Nan QQ tiba-tiba muncul dengan setelan racing lengkap dan tanpa babi bu langsung mengajak Yuho untuk ikut dengannya. Meskipun tidak tahu apa yang sebenarnya direncanakan oleh Sekte Tang selama retreatnya, Yuho tetap dengan patuh mengikuti Nan QQ dan baru saja mendapatkan penjelasan bahwa mereka sedang menuju mantan basecamp Sekte Naga Bumi di Kota Naga dekat Kutub Utara yang kemudian menyimpan tambang logam langka di dalamnya. Tempat itu sangat dingin sampai Ibu Nan QQ sebagai Master Dunia Roh pun tidak mampu memeriksanya secara pribadi. Kemungkinan besar hanya Master Roh dengan atribut es ekstrim seperti Yuho yang bisa memasukinya, dan oleh karena itulah Nan QQ mengide untuk membawa pemuda itu ke sana. Urgensi untuk mencari tambang tersebut semakin besar karena sekarang Kota Naga telah dikuasai oleh Kekaisaran Ryu, dan apabila mereka tidak segera mengambilnya, maka Kekaisaran Dolim itu akan menemukannya lebih dulu. Setelah melewati perjalanan yang cukup panjang, akhirnya Yuho pun sampai di Kota Naga yang sesuai penjelasan Nan QQ telah dikuasai oleh Kekaisaran Matahari Bulan. Yuho dapat melihat bagaimana kota itu sudah dipenuhi dengan penjaga serta alat pendeteksi roh, namun untuk level Yuho saat ini tampaknya tidak ada satu alat pembimbing roh pun yang bisa menyulitkannya kecuali Menara Dewa Kematian. Yuho dengan cepat melumpuhkan sistem deteksi Kota Naga dan buru-buru memegal 2 prajurit untuk mencuri seragam mereka sehingga bisa menyusup dengan pasukan militer penjaga kota. Yuho dan Nan QQ berhasil menerobos pengamanan kota dengan sangat lancar, dan begitu memasuki kota, Yuho pun segera memisahkan diri dengan pasukan untuk mencapai tujuan utamanya. Yuho menggunakan teknik pengaburan wujudnya dan menyusup ke bangunan pejabat kota untuk mengumpulkan informasi apakah Kekaisaran Ryu telah menemukan tambang logam langka atau belum. Sementara Nan QQ diminta untuk tetap berada di luar demi memastikan situasi tetap terkendali dengan aman. Yuho mengikuti para pejabat Kota Naga masuk ke dalam bangunan dan mendengar bahwa mereka sedang membicarakan marsekal misterius yang memiliki pikiran tajam serta strategi yang cerdas untuk mensejahterakan rakyat melalui teknologi, hingga membuat Yuho penasaran akan identitasnya. Berhubung tidak menemukan informasi berarti tentang tambang logam langka, Yuho pun keluar dari bangunan para petinggi kota dan kembali bergabung dengan Nan QQ. Begitu bergabung dengan Nan QQ, Yuho justru memuji kebijakan Kekaisaran Ryu yang meningkatkan kesejahteraan rakyat Kota Naga ini memang membantu banyak warga sipil. Taktik itu sebenarnya sudah banyak digunakan oleh penjajah dalam sejarah benua dulu, di mana awal-awalnya mereka akan membunuh para pemberontak, kemudian membungkam suara perlawanan, dan setelah masalah-masalah krusial telah diatasi, maka para penjajah itu akan mulai mengambil hati rakyat melalui bagi-bagi bansos gratis sehingga
sehingga rakyat yang telah dibeli hatinya itu tidak akan melakukan perlawanan lagi. Semua itu dilakukan untuk memuaskan ambisi penjajah dalam kolonisasi jangka panjang, dan pada akhirnya masyarakat yang dijajah hanya akan menjadi bahan bakar untuk mesin perang. Nah, kalau yang lupa-lupa, kita ingetin lagi nih sama Yuho, kalau strategi penjajah semacam ini dulu juga pernah dilakukan oleh Balero Pelindung di zaman Tangsan, sampai akhirnya bisa memperluas kekuasaannya sampai menyamai atau bahkan melampaui dua kekaisaran besar yang telah ada sebelumnya. Oke, balik lagi ke masalah tambang logam langka di Kota Naga. Yuho dan Nankyukyu telah memasuki daerah pinggiran Kota Naga yang hampir tidak pernah dikunjungi oleh masyarakat sipil karena semakin dekat dengan kutub utara sehingga udaranya menjadi jauh lebih rendah. Ketika memasuki area terisolasi itu, Yuho sudah merasakan ada sesuatu sedang mengawasi mereka berdua hingga tiba-tiba saja mereka diserang oleh beberapa orang dengan sosok ular raksasa di sekelilingnya, dan ketika Nankyukyu berhasil menghindari serangan tersebut, dia menyadari bahwa sosok Yuho sudah tidak ada di sekitarnya. Sebelum memastikan keadaan Yuho, Nankyukyu sudah dibuat emosi ketika menyadari bahwa orang yang menyerangnya merupakan anggota sekte Piton Gunung dan menandakan bahwa salah satu sekte penghuni Kota Naga itu telah berkhianat dengan memihak Kekaisaran Ryu, padahal sekte Naga Langit telah berjuang sampai memandikan darah. Namun sayangnya, antek-antek dajjal sekte Piton Gunung itu sudah tidak mempedulikan hal selain kekuasaan, dan sekarang pun mereka berniat menangkap Nankyukyu sebagai Tuan Putri Sekte Naga Bumi untuk dihadiahkan pada Kekaisaran Ryu. Dua anggota sekte Piton Gunung itu segera menyerang Nankyukyu beramai-ramai dan membuat sang Tuan Putri Sekte Naga Bumi berusaha sekuat tenaga untuk melawan sambil menahan kekesalan memikirkan Yuho ini lari kemana bocahnya. Nah, ketika Nankyukyu udah digebugin ngalor ngidul sama dua bapak anjing inilah, suara Yuho memasuki pikirannya dan meminta Nankyukyu untuk tetap bersemangat sambil mendengar arahannya. Yuho juga membagikan deteksi spiritual yang memungkinkan Nankyukyu melihat setiap pergerakan lawannya dengan akurat. Begitu mendapatkan sharing deteksi spiritual dan arahan langsung dari Yuho, Nankyukyu langsung bergerak secara tepat sehingga membuatnya mampu menghabisi salah satu musuh dengan lebih cepat. Nankyukyu juga sama sekali tidak ragu mengeluarkan pedang pemusnah miliknya dan merobek tubuh ular raksasa dengan satu tebasan. Melihat niat membunuh menguar dari tubuh Nankyukyu yang tiba-tiba saja mendapatkan peningkatan keterampilan bertarung secara enggak ngotak, sisa antek dajjal ular Piton Gunung langsung ketar-ketir merinding remang-remang bulu ketek dan berusaha untuk melarikan diri. Namun sayang Nankyukyu tidak berniat untuk membiarkan satu pun pengkhianat Kota Naga pergi dengan selamat, dan tanpa banyak babi bu melempari pedang pemusnah sebelum akhirnya menembus tubuh sisa antek dajjal sekte Piton Gunung itu hingga kehilangan nyawanya. Meskipun puas dapat mengambil nyawa pengkhianat dengan tangannya, Nankyukyu masih kesal karena Yuho membiarkannya bertarung dengan piton-piton busuk ini seorang diri dan membuat Yuho yang lagi berdiri nyantai di gerbang hanya tersenyum kecil sambil memintanya untuk masuk. Nankyukyu cukup terkejut ketika menyadari bahwa Yuho tiba-tiba saja sudah berada di gerbang dan tidak memiliki pilihan kecuali mengikuti apa yang pemuda itu perintahkan. Nankyukyu berjalan perlahan memasuki gerbang dari tempat rahasia Kota Naga itu dengan perasaan khawatir karena pasti akan ada lebih banyak penjaga yang menghalangi mereka. Tapi ternyata Edian, ya kalau perginya sama Yuho sih sudah bisa dipastikan selamat ya. Apalagi sekarang Yuho nih udah bukan Master Roh Suci sembarangan, tapi Master Roh Suci